Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini kita kedapatan lagi ya, ini kerjaan bore up ya teman-teman ya. Ini motor Basic Karisma atau Super X125 ya, yang berkode KPH. Oke, jadi kita bore upan lagi ya teman-teman. Jadi motor ini basicnya Supra 125 atau Karisma, dan rangkanya itu sudah pakai rangka apa nih mas namanya? Super Cup ya, C800 ya, yang motornya patah. Ini rangkanya C800, ini juga udah rubahan semua ya teman-teman ya, tuh dudukan mesinnya juga udah dipotong, udah PNP pakai Supra 125. Dan si masnya ini mungkin merasa kurang puas ya teman-teman, karena knalpotnya sudah pakai racing ya, atau semacam roboan gitu ya, semacam roboan, dan leherannya sudah lumayan besar ya. Ini ukuran kurang lebih 24 ya mungkin ini ukurannya. Nah jadi PR-nya itu sekarang kita mau bikin mesin, part apa aja yang sudah dibeli ya teman-teman. Jadi si mas ini bawa partnya sendiri ya. Ini yang udah dibeli piston. Ini piston mentah ukuran 57. Nah, ini 57 ya teman-teman. Ini mentah, nanti biar kita custom dom sendiri. Mau pakai kompresi berapa bebas ya teman-teman ya. Dari standarnya itu kita naikin lagi nanti biar suaranya agak gahar. PR yang kedua lagi, part yang kedua itu, ini piston udah seset sama ini ya teman-teman, udah sama ringnya udah seset semua ya. Dan ini noken asnya sudah customan. Ini buatan Jawa Timur ya teman-teman. Ini ada kodenya T23 ini. Mungkin ini kode dari sana, T23. Ini sudah custom ya. Nanti coba kita PNP kan dulu untuk ukuran klepnya, overlapnya, sama kerenggangan per klepnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau ini lipnya tinggi, mungkin nanti per klepnya bisa juga rapet atau bentok ke seal klep ya. Jadi kita harus sedikit hati-hati ya teman-teman kalau pasang noken as, karena ini buatan orang, kita nggak tahu durasinya berapa. Nanti kita hitung sekalian durasinya berapa, dapatnya berapa, enaknya pakai kompresi berapa. Oke teman-teman. Ini kita buka aja ya biar lebih jelas, lebih kelihatan. Saya juga penasaran sih. Ini kayaknya bahannya sih dari bahan mentah ya teman-teman ya. Ini bahan mentah di kopi ya. Soalnya dari samping-sampingnya ini kelihatan ya, kalau bahan mentah tuh beda sendiri. Oh iya benar, bahan mentah ini. Tuh bahan mentah ya teman-teman, kelihatan ya kalau bahan mentah tuh ini kerutuk-kerutuk tuh. Nah, ini bahan mentah sudah di kopi ini ya. Oh iya benar, kopian. Ini untuk durasi saya nggak tahu berapa ya teman-teman, dan lipnya juga saya nggak tahu berapa. Nanti coba kita hitung ulang. Oke, ini noken asnya ini, pistonnya 57 yang tadi, dan sudah di bawah ya ini. Ini ada intake miring, intake racing ukuran 28-30 untuk karbu PE ya teman-teman. Ya, nanti pakainya miring ya. Nah seperti ini, bisa ke sini, bisa ke sana, bebas. Kecuali teman-teman nanti di sini ada yang buat bulat, itu kan ada juga tuh yang buat bulat. Nanti kita bisa agak berapa derajat gitu ya miringnya. Ini kan full ke kanan, ini full ke kiri. Nanti kita bisa kasih gini, nah atau agak begini ya. Ini satu lagi nih apa ya? Coba kita buka dulu ya. Ini saya juga belum lihat sih ini apa. Perklep beli nggak? Waduh, saya kira perklep beli loh mas. Kalau perklep sekalian mas beliin, motowan atau nggak GF gitu, yang nggak keras. Ini kan noken asnya racing. Floating gitu mas kalau ngebut. Tapi kalau mobil di bengkel juga ada sih paling pakai semes kan. Nah kan murahan.
bilangin aja dulu ntar orang tahu. Ini kampas kopling ya teman-teman. Oh ini sepaket punya TDR. Punya TDR. Oke teman-teman, ini kampas koplingnya TDR sepaket sama pair klep ini pair kopling ya teman-teman ya. Cuma si abang ini nggak beli pair klep ya teman-teman, sangat disayangkan sekali. Mungkin nanti beli yang baru di sini ya. Ini kan beli online. Kalau Nokernas racing itu diusahakan pair klepnya pakai racing ya teman-teman ya. Kasih yang nggak keras, yang agak keras tapi yang lumayan bagus serat-seratnya. Kalau yang kita pakai kayak punya Swedia harga gocap itu gampang patah ya teman-teman. Emang dia kerasnya keras banget, cuma ringkih patah. Saya juga sering matahin pair klep itu ya, sering banget. Yang mendingan tuh ya paling Moto1, GF ya, banyak lah merek-merek yang murah tapi agak bagus itu selain Swedia. Aduh, oke lah, ini kita mau bongkar dulu. Nanti kita ukurin dulu piston ini standarnya berapa. Ya mudah-mudahan di bawah 57 ya teman-teman. Mudah-mudahan masih 0 juga. Nanti kita bikin dom custom, coakan klep sendiri dan bikin squeeze head ya. Udah pasti kalau itu dibikin karena pistonnya kan pasti pakai kompresi tinggi. Sama ini kan nanti ada PR juga nih teman-teman. Jadi motor ini mati, pengapiannya nggak ada. Nanti kita cek sekalian. Oke, ini kita bongkar dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman ya, ini motornya udah kebongkar semua. Ini udah dicopot bagian blok serep, bagian headnya udah dicopot semua. Dan ini penampakan dari linernya ya teman-teman ya. Nah ini tuh liner itu. Nah ini linernya udah baret ya teman-teman ya. Berarti ini motor bekas ugal-ugalan mungkin atau gimana, telat oli juga bisa penyebabnya ya. Ini kelihatan dari pistonnya nih. Nah ini pistonnya tuh baret banget. Ini prosesnya kayaknya masih 0 ini ya, soalnya pas dibuka itu masih standar ya teman-teman ya, belum di bore up. Jadi masih menjamin kalau standarnya masih bagus. Coba kita lihat, masih 0 betulnya. Iya masih 0, nggak ada nomornya. Masih 0 ya, nggak ada nomornya. Ini masih standar ting-ting. Ini kalau misalnya olinya nggak berkurang mungkin masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Ini masih lancar ini. Karena ini olinya kering, makanya sernya baret hancur. Ini ringnya juga baret, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah ini nanti kita masukin piston yang mana? Nah ini pistonnya mentah ya teman-teman ya, tuh. Ini mentah, ini tingginya sekitar mana sih kota ini dia. Ini dari bibir apa namanya ini, bibir ring ini ke atas itu dia kisaran 1/4 ya teman-teman ya. Lumayan tinggi juga ini dari sini, 1 milian ini kurang lebih. 1 mili lebih ini mah, mau 1 sentian lah, ini tinggi banget. Nanti kita papas, kita ukurin dulu. Kalau misalnya kita ukur standar itu kan tingginya segini. Nah ini tingginya segini, nanti kita potong segini, terus kita sisain lagi di sini 0,3an ya teman-teman atau 0,5, baru kita bikin dom sama bikin coak piston. Kita sesuaiin sama bagian headnya. Nah ini si bagian ini ya teman-teman ya, karena Nokernasnya udah racing, jadi nanti klep yang X nya ini kita scrap, kita pendemin ke dalam. Karena kalau nggak dipendemin itu resikonya nanti bos klep ini ada kan bos klep bos klep sama retainer ini bisa mentok ke seal klep ya teman-teman. Jadi cepet jebol, bisa juga robek seal klepnya ya. Makanya resiko banget, daripada terjadi sesuatu lagi ngebut mendingan kita sekalian rapiin ya biar hasilnya sempurna. Ini Nokernasnya tadi udah kita coba gapnya ya teman-teman, lumayan jauh. Untuk gapnya kita nggak perlu rubah lagi, nanti kita tinggal hitung durasinya berapa. Coba kita tempel lagi ya.
udah nempel. Coba setting. Nah ini kita rapetin pakai tangan aja, rapetin buat ngelihat overlap ya, biar teman-teman juga ngelihat overlapnya segimana. Nah ini kalau kita putar pakai tangan itu dia kerasa ya teman-teman ya. Jadi si klep itu pas mau buka itu kayak ada klek mau mentok gitu ya, makanya nanti kita scrub. Nah ini penampakannya, ini lumayan tinggi ya yang X tuh. Ini yang X lebih tinggi dari yang in ya, tuh jelas kelihatan nggak ya, tuh lebih tinggi ya dari yang in. Makanya kalau kita ukur itu udah pasti lebih tinggi yang X. Lebih sering juga yang X ya kalau nabrak itu daripada yang in. Nah ini sekitar 0,4 ya, lumayan tinggi banget ini. Kalau yang in tuh cuma 0,2 ya, 0,2,5. Jadi jauh banget diukur pakai sigma aja ini lebih tinggi, beda 1 milian. Makanya ini kita scrub besok 0,5 atau 1 mili ya yang X biar aman. Oke, ini tinggal lanjut besok quarter karena ini masih nyandak ya kalau di quarter. Cuma sisa linernya tipis, sisa 2 milian, cuma masih bisa lah ya. Kalau mau ganti boring juga bisa, lebih bagus lah kalau ganti boring, lebih baik pokoknya. Kalau nanti kita mau gedein pakai 58 juga masih mampu ya kalau Karisma tuh. Ini kan liner luarnya kan 58 ini kalau nggak salah. Liner luarnya itu 58. Nah 59. Jadi kalau kita pakai liner 62 atau 63 ini masih bisa nih. Jadi kita bisa masukin piston 58 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih galak lagi gitu motornya. Tapi kalau saya tuh 57 juga udah cukup karena nanti kita main dari dom piston ya. Main dari dom piston buat naikin kompresi. Untuk langkah juga udah mendukung Karisma karena langkahnya lumayan tinggi ya, 57,9. Nanti tinggal main-main gear aja. Di belakang kan itu agak besar, mungkin perlu dikecilin lagi ukurannya. Itu 39 40 itu. 40 kayaknya itu. Tinggal main gear aja. Oke teman-teman ya, besok kita tinggal quarter aja. Nanti kita lanjut lagi setelah quarter biar teman-teman tahu hasilnya gimana. Squeeze-nya nanti kita rubah juga. Squeeze headnya yang standar kita bikin lebih nyiut lagi ya, biar lebih padat lagi kompresinya. Oke, lanjut besok. Sekarang udah jam 2, ini udah ngantuk banget, waktunya turu. Oke teman-teman, ini blok sernya udah kepasang ya. Ini pistonnya juga udah kepasang, tuh kita lihat. Nah ini sisa bibir piston itu kisaran 0,2 ya teman-teman ya. Ini kita ukur ulang biar teman-teman tahu berapa ini sisa bibir pistonnya. Ini ada kotoran. Nah, kita hitung ulang ya. Nah ya sekitar 0,2 ya teman-teman ya tuh. Nah tuh 0,2 ya. Ini lebih sedikit mungkin ininya yang error atau emang lebih sedikit ya teman-teman. Jadi 0,2,5 mungkin ya kurang lebih. Nah untuk motor harian bibir piston itu diusahakan ukuran segitu ya teman-teman, karena kalau kurang dari segitu itu nanti rawan ya. Soalnya kalau kita pakai ngebut itu takutnya dinotasi atau kepadatan kompresi atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Misalnya teman-teman nanti bikin motor sendiri atau gimana di rumah, kita harus tahu juga durasi operasinya gimana, biar kalau kita isi kompresi tinggi, kita bikin kompresi tinggi maksudnya itu motor itu tarikan atas itu malah bener-bener lari ya teman-teman ya. Jadi ada juga yang udah di gas full itu, ada juga yang gak lari ya teman-teman, kayak cuma ngeretek doang atau ada getaran atau apa. Nah itu dinotasi ya teman-teman, bahaya juga ya. Makanya kalau bibir piston itu sebenarnya tergantung mekanik masing-masing ya. Cuma kalau untuk harian
menurut saya tuh 02 udah pas banget ya teman-teman. Nah sekarang kita mau gunting dulu packing ini ya teman-teman. Ini kan packing headnya. Kenapa saya ganti yang biasa, karena yang ori itu motongnya setengah mati ya, keras banget, makanya bagian biasa. Nah ini tinggal ngerakit bagian head ya teman-teman, karena tadi habis saya sekir tuh. Nah ini tadi udah saya sekir, udah saya bersihin juga tuh. Tinggal kita pasang klepnya. Ini juga udah dientengin ya teman-teman. Ini udah saya papas juga klepnya. Dari yang standarnya kita lebih ringanin, dibikin ringan. Nah ini udah hasil sekirannya ya tuh. Udah disekir semua, tinggal ngerakit. Nah ini setelah kita gunting packing headnya, nanti kita rakit bagian headnya dulu, baru kita rakit bagian kopling ya. Jadi kemarin itu koplingnya juga dibongkar ya teman-teman ya, karena emang ganti kampas kopling. Nah ini dia motornya penampakannya sekarang. Nah ini koplingnya udah saya ganti ya, kampasnya pakai TDR. Empat-empatnya saya pakai. Jadi buat teman-teman, misalnya teman-teman pakai kampas kopling TDR itu yang belum dibikin kopling atau masih manual, diusahain kampasnya ini jangan dipakai semua ya teman-teman. Jadi disisain pakai yang ori lah, dua atau satu ya, coba dulu satu. Biasanya kalau pakai semua itu nanti motornya tuh nggak mau pre, karena kampas TDR itu tebel, nggak mau pre. Jadi dia itu nggak ada apa namanya di sininya, itu jarak pernya itu yang buat neken itu nggak nyandak ya teman-teman ya. Makanya saya saranin kampasnya kalau yang masih manual dan belum bikin kopling itu diusahain sisain satu kampas orinya dipasang ya. Kalau ini saya pakai empat-empatnya. Ini empat ya, ini 4. Nah ini saya pakai 4-4-nya karena ini udah bikin kopling ya. Ini udah dilas tuh, kampas udah dilas. Ini udah dibikin kopling. Jadi apa namanya, jadi lebih enak ya, karena kalau udah dibikin manual itu si neken apa namanya, si koplingnya tuh jadi stutnya tuh neken sendiri ya, neken pakai tangan. Jadi kita udah bikin lah, ibaratnya udah bikin dudukan buat di sini, makanya kita bisa nyesuaiin ya teman-teman. Begitu ceritanya. Nah ini tinggal bagian headnya, tapi karena ini nggak buru-buru jadi kita megang yang ini dulu ya teman-teman. Ini katanya mau ganti tonjokan apa namanya, otomatis apa itu, jenis keteng. Nah ini bukan, dia nggak pakai knalpot itu. Nah ini oke, gitu aja. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini nanti juga saya videoin ya pas hidupnya, pas lagi nyetingnya juga. Tadi kita nyetingnya langsung ke Sentul ya teman-teman ya. Jadi kita buka Sentul, nyewa Sentul langsung. Sedikit bohong ya untuk candaan. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang motornya sudah semua, sudah hidup ya teman-teman ya. Jadi ini kelanjutan video yang kemarin teman-teman. Kemarin itu kan saya sempat saya jelasin juga soal piston sama bagian knocker itu, tapi ternyata videonya nggak ke-save ya teman-teman ya. Jadi untuk video yang penjelasan itunya mohon maaf juga kalau misalnya nanti videonya udah jadi kurang jelas ya teman-teman ya. Jadi saya singkat cerita aja untuk video ini. Motornya sudah hidup, sudah selesai. Nah ini ada tambahan dari karbu sama bagian intake ya teman-teman ya. Dan ini kemarin ganti aki juga karena akinya mati ya teman-teman, udah lemah. Oke, sekarang kita jelasin, nanti kita sebelum kita hidupin ini kita jelasin dulu ya teman-teman. Ini untuk busi masih pakai orinya, businya pakai NGK biasa ya teman-teman. Sama tonjokannya saya ganti racing karena pakai yang orinya itu udah kurang nonjok ya. Jadi si ketengnya itu udah agak longgar, daripada loncat nanti topnya malah geser, malah nabrak ya kan, mendingan diganti racing sekalian. Nah ini untuk knalpot. Ini knalpotnya ini pakai knalpot apa ini ya? Ini orangnya sih belinya tuh di online ya teman-teman ya, kurang tahu, tapi suaranya tuh model-modelnya kayak Robuan apa Robiwan gitu ya, nggak paham. Nah ini karbunya pakai PE28 ya teman-teman. Nah ini kopling, sudah kopling. Kemarin bagian kopling juga udah selesai. Nah ini bagian kopling udah selesai semua. Kemarin saya bongkar ulang karena ada yang rembes ya teman-teman ya, di bagian sininya nih ada yang rembes, makanya ini dibongkar ulang di double packing. Nah kabel koplingnya udah baru semua. Nah ini juga ada tambahan dari bagian karbu ya teman-teman. Ini karbu saya pakai CPO Racing ya teman-teman, ukuran 28 dan intake-nya
pakai racing juga. Ini beli di online orangnya ya teman-teman. Jadi kalau intake itu saya cuma main-pain aja ya, karena kemarin kurang pas di bagian lubang itu, jadi harus digeser ya teman-teman. Nah, makanya saya rubah lubangnya aja, saya pakein lagi ya, biarpun sebenarnya saya nggak begitu nyaranin pakai intake ini ya, karena ya adalah problemnya mungkin menurut saya yang kurang cocok ya. Nah ini karbunya pakai P28, untuk ukuran POJ mainjet ini POJ-nya pakai 38, mainjetnya 118 ya teman-teman ya. Untuk teman-teman misalnya nyeting karbu itu nggak semuanya settingan karbu itu harus sama ya teman-teman, karena setiap motor, setiap noken as itu, apalagi udah customer itu udah pasti ke karbu itu pengaruh ya. Untuk settingan ada yang boros, ada juga yang irit, jadi nggak bisa sama. Yang penting noken asnya bagus, settingan karbunya mau boros atau irit yang penting dapat. Nah gitu ya teman-teman. Nah kemarin juga ada tambahannya itu, ini kemarin ngerakit kabel ya teman-teman. Ini kabelnya saya rapiin ulang karena kemarin itu ada yang korslet kabelnya dan ada yang kebakar, makanya ini saya rakit ulang ya. Nah ini kabel kopling buat teman-teman yang mau misalnya bikin kopling di motor bebek atau motor sama kayak gini. Ini kabel koplingnya pakai punya Double X, Supra Double X ya teman-teman. Nah sekarang kita cek sound ya biar tahu suaranya. Kita tinggal tunggu orangnya datang. Nanti orangnya datang baru kita setting sama orangnya ya. Nanti biar orangnya nyobain dulu, kata orangnya gimana, enak atau enggak gitu. Kalau misalnya kurang enak ya nanti kita rubah lagi, tapi tadi saya coba sih enak. Makanya kita sambil nungguin ownernya datang, kita panasin dulu motornya biar nanti langsung gaspol. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutin lagi video yang kemarin ya. Ini sekarang ownernya udah datang dan ini yang punya ya teman-teman ya. Nah ini abang ini yang punya. Sekarang abang ini mau cobain dulu motornya kayak gimana. Coba bang, sok dicobain dulu kurang apa. Nanti tinggal cerita kurangnya gimana ya. Dipakai dulu aja, jangan nggak apa-apa. Biar outdoor ya. Oke, gas dulu dan drive biar enak. Ya. Oh, gelap banget di sini ya. Ada aja bang ini. Alhamdulillah juga ya teman-teman ya. Jadi hari ini kedatangan lagi nih motor saya review ya, membuatkan mesin. Dan ini lagi satu lagi datang lagi nih motor mau benerin kabel ya. Lupa terus ya ngopernya. Oke. Enak tarikannya, enteng. Ke belakang dia netelnya. Dah. Gimana bang motornya? Mantap. Mantap. Serius mantap. Oke. Enteng tarikannya.
Alhamdulillah kalau begitu. Berarti motor nggak ada kurang apa-apa ya bang ya? Aman ya. Aman. Oke siap. Jadi motor ini udah selesai ya tentunya, udah dicoba juga sama abangnya. Katanya mantap, dan kata abang ini juga mantap abang motornya. Mantap. Ya udah berarti kalau begitu mah udah tinggal bawa pulang aja, tinggal bungkus ya tentunya. Jadi buat teman-teman ya, saran saya tuh kayak kemarin sama aja ya soal noken as atau karbu. Kalau misalnya buat setting karbu itu kalau motor udah bor apaan itu tergantung noken as juga ya teman-teman ya. Ada yang irit, ada juga yang boros ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah kebetulan dapatnya irit ya, jadi nggak begitu boros. Biar awet awet duit juga, bahan bakar juga bensin ya teman-teman, kompresi nggak begitu padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, sekian dari video saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton di video saya. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau komen-komen apa gitu silakan, mau DM juga di IG saya ya, silakan juga. Untuk pemesanan apa-apa itu nanti saya kasih linknya di Shopee ya, untuk pesan piston atau yang lain-lain nanti saya kasih linknya. Oke, makasih teman-teman.